Selamat sore, selamat petang. Ini udah hampir maghrib. Kebetulan posisi santai, nganggur, iseng-iseng dah buat video untuk kita membahas hama nih ya. Hama dari tanaman vanili. Sebenarnya hama dari tanaman vanili ini yang saya amati selama ini di kebun saya ini nggak begitu banyak sih ya. Paling yang ada hama itu satu bekecot ya. Kalau di sini bekecot yang keong itu, keong darat bekecot ya namanya ya, umumnya bekecot lah. Nah bekecot itu dia makan pucuk-pucuk muda, pucuk-pucuk muda, tapi dia tidak mau memakan daun tua ataupun bagian pangkal batang. Itu hama untuk bekecot. Biasanya yang dimangsa atau dimakan nih, yang dimakan bekecot itu pucuk-pucuk tanaman yang usianya biasanya dia masih di bawah 1 tahun, itu masih sering diserang bekecot. Dan ciri-cirinya kalau dimakan bekecot itu bagian pucuknya itu putus, bagian pucuk putus, seperti ada gigitan-gigitan gitu ya, putusnya itu hilang pucuknya. Kalaupun tidak hilang, biasanya dia setengah batang tuh yang dimakan. Kalau masih setengah batang mungkin dibiarkan dia masih menutup lagi, nanti jadi kulit lagi, masih bisa ke atasnya. Cuma kalau diputus tetap nanti nunggu tunas baru. Cuma itu sebenarnya walaupun dia diputus, hama itu tidak terlalu berbahaya sih, karena akan tumbuh tunas lagi lebih cepat juga nanti tumbuh tunas. Tidak menyebabkan batang itu mati. Kalau bekecot itu saya rasa hama yang ramah lingkungan lah, masih aman kalau bekecot. Yang kedua ulet bulu. Ulet bulu hampir sama seperti bekecot tadi. Dia hanya mau makan pucuknya ya, pupus atau pucuk atau daun muda lah. Nah itu tidak seberapa berpengaruh. Yang ketiga ada lalat buah. Lalat buah itu jarang menyerang. Cuma dia sekali menyerang dia umumnya sih di batang tua, dia tidak di batang muda tapi di batang tua. Dia seperti menyengat seperti di buah cabai, menyengat, lalu dia busuk di bagian dalam. Coba diperhatikan, itu yang busuk karena jamur dan busuk karena lalat itu beda. Kalau yang busuk karena jamur mungkin atau ada bekas tekanan, memar atau apa yang lain itu beda. Kalau ciri-ciri yang diserang dari lalat buah itu ada seperti bintik-bintik hitam di bagian permukaan kulit. Nah itu biasanya ada 1 atau 2 titik bintik hitam. Lalu si batang ini nanti menguning, terus setelah kulitnya itu kuning, bagian dalam ada ciri-ciri nanti kecoklatan itu udah mulai busuk dari dalam. Dan itu akan nampak sekali, yang bintik hitamnya di bagian permukaan kulit itu akan sangat nampak sekali kalau udah mulai terjadi pembusukan itu tadi. Dan itu biasanya langsung terputus tuh, batang itu langsung terputus dari bagian tengah yang disengat oleh lalat buah tersebut. Terus ada lagi semut itu enggak seberapa pengaruh, hanya kadang kita sendiri yang ke kebun itu risih kita digigitin semut. Cuma dia enggak mengganggu sebenarnya kalau semut. Nah untuk penyakit lain nih, penyakit seperti jamur itu hanya jamur lah yang berbahaya sih memang. Kalau selama ini yang ditakuti oleh petani-petani vanili ini cuma jamur ya. Itu jamur itu kalaupun kita cegah, walaupun kita kasih apapun, jamur itu di lahan tetap ada. Jadi petani itu nggak akan pernah lepas dari penyakit yang satu ini.
Setiap petani pasti pernah mengalami, pernah merasakan, bahkan bisa dibilang penyakit ini yang sangat meresahkan dan biasa disebutnya dengan mati batang ya, busuk batang. Itu dari jamur. Kalau untuk hama lain seperti belalang juga itu hampir sama, makan pucuk seperti bekecot dan ulat bulu tadi. Itu tidak terlalu berbahaya juga dampaknya. Dan untuk hama-hama yang lain sepertinya sih tidak ada ya, masih dalam tahap aman lah untuk hama-hama mematikan, itu tidak ada. Untuk pengobatan, nah pengobatan itu kalau untuk 3 jenis hama seperti keong, belalang, dan ulat bulu itu tidak perlu kita kasih pengobatan apa-apa. Kalau misalkan udah diserang itu putus ya udah, tinggal kita tumbuhkan lagi tunas yang baru. Untuk pencegahannya bisa dikasih obat-obat semprot yang untuk membasmi hama. Itu biasanya setiap daerah beda merek, silahkan pakai merek dagang apapun yang ada di toko, yang penting bisa untuk membasmi itu. Kalau untuk bekecot itu yang agak susah itu, tapi ada sih obatnya. Nah itu bisa berbentuk serbuk lalu itu ada, tapi saya belum pernah menggunakan jadi saya belum paham, coba ditanyakan aja di toko pertanian obat untuk basmi bekecot itu ada, tapi saya belum pernah menggunakan itu jadi saya kurang paham. Silakan ditanyakan langsung ke tokonya nanti cara pemakaiannya seperti apa. Nah kalau untuk belalang dan ulat bulu bisa pakai obat-obat hama yang udah banyak di pasaran, itu juga ada merek apa aja silakan dipakai, itu gampang, sangat mudah itu kalau untuk 2 jenis itu. Kalau untuk jamur bisa hanya dicegah menggunakan fungi, cuma itu tidak seberapa ada pengaruhnya sih. Kalau untuk busuk batang tetap ada aja, cuma ya tidak, ya lumayan lah, tidak membuat kita terlalu khawatir kalau misalkan kita cegah dengan fungi gitu. Cuma kalau yang udah terserang jamur sampai busuk meresap ke batang, itu sudah tidak bisa diobati karena jamur ini hanya dicegah, tidak bisa diobati. Cara pengobatan juga ada banyak cara, silakan ditanyakan kepada para pakar-pakar vanili. Kalau cara-cara yang saya lakukan mungkin ya, cara-cara yang saya lakukan ini agak beda, jadi enggak saya sarankan. Kalau misalkan bisa kesini mau minta diajarin, saya praktekin langsung di sini ya bisa. Cuma kalau saya harus cerita di video ini kayaknya kurang tepat juga, karena cara-cara yang saya lakukan banyak cara, banyak hal, tapi ya apa ya, ada yang ekstrim juga sih. Seperti contohnya itu yang di bagian bawah nih, bagian bawah di sini kan ada tuh, di video sebelumnya bisa dicek yang saya lakukan dengan korek api ya, saya bakar batangnya, tapi alhamdulillah itu sembuh dan batangnya masih sehat. Nah ini udah azan maghrib, dilanjut lagi videonya besok pagi untuk pembahasan yang sama bisa nanti. Nah, ini saya sudahi dulu sampai di sini karena udah azan maghrib.